Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Hunting Cerita. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas, namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Hujan belum juga reda sejak pagi. Langit kota Lembang diselimuti kelabu, dan udara dingin menelusup hingga tulang. Di balik kabut yang turun perlahan dari pegunungan, seorang pemuda berjaket lusuh berjalan menelusuri tepi sungai Cikole yang meluap karena hujan deras semalaman. Namanya Awan, 22 tahun. Sejak usia 8, ia menjadi yatim piatu akibat kecelakaan lalu lintas. Hidupnya keras, berpindah dari satu panti ke panti lain, hingga akhirnya memilih hidup mandiri, bekerja serabutan, dan tinggal di gubuk kecil peninggalan almarhum kakeknya di pinggir hutan. Meski hidup sederhana, Awan dikenal warga sekitar sebagai pemuda yang sopan, tangguh, dan berhati mulia. Pagi itu, suara teriakan memecah suara hujan dan gemuruh sungai. "Tolong, ada yang hanyut!" Awan berlari menuju sumber suara. Di tepi sungai, beberapa warga berkerumun dengan wajah panik. Di tengah arus yang deras, sesosok perempuan berseragam polisi wanita terbawa arus, berusaha bertahan dengan sisa tenaga. Seragamnya basah kuyup, dan tangannya menggapai-gapai ranting yang hanyut bersamanya. Tanpa pikir panjang, Awan melompat ke dalam sungai. Airnya dingin menggigit, arusnya kuat. Tapi Awan bukan orang asing bagi sungai itu. Sejak kecil ia biasa berenang di sana. Dengan penuh tenaga, ia berenang menyusul tubuh perempuan itu, hingga akhirnya berhasil menariknya ke tepi dengan sisa tenaganya sendiri. Warga langsung membantu mengangkat mereka. Perempuan itu batuk-batuk, mengeluarkan air dari paru-parunya. Matanya terpejam, namun masih sadar. Namanya Dewi Ayuningtyas, seorang poluan muda berusia 24 tahun yang baru ditugaskan di Polsek Lembang. Saat kejadian, ia sedang membantu evakuasi warga dari banjir kecil di pemukiman dekat sungai. Naas, ia terpeleset dan terbawa arus. Setelah sadar, Dewi bertanya siapa yang menyelamatkannya. Ketika tahu Awanlah yang menolongnya, ia langsung mendatangi rumah pemuda itu beberapa hari kemudian, membawa bingkisan makanan dan pakaian hangat. "Mas Awan, terima kasih. Kalau bukan karena Mas, mungkin saya..." "Sudah Mbak, yang penting selamat," jawab Awan sambil tersenyum malu-malu. Sejak saat itu, Dewi sering datang. Kadang membawa makanan, kadang mengajak Awan berbincang di halaman rumah. Dari percakapan mereka, Dewi mulai melihat sisi lain dari Awan. Bijak, dewasa, rendah hati, dan selalu bersyukur meski hidupnya sederhana. Di sisi lain, Awan tak menyangka perempuan cantik berseragam seperti Dewi bisa begitu hangat dan apa adanya. Tanpa mereka sadari, benih rasa tumbuh dalam diam. Suatu sore di bawah langit jingga, Dewi memberanikan diri bertanya, "Mas Awan, pernah kepikiran untuk nikah?" Awan terdiam, lalu menatap langit seakan mencari jawaban di antara awan. "Pernah, tapi siapa yang mau nikah sama orang kayak aku?" Dewi tersenyum. "Kalau aku mau?" Awan menoleh cepat. Matanya membelalak tak percaya. "Maksud Mbak? Aku serius." Butuh waktu bagi Awan menerima kenyataan bahwa orang sebaik Dewi sungguh mencintainya. Tapi cinta, rupanya, tak mengenal kasta. Tak peduli status, seragam, atau masa lalu. 3 bulan kemudian, di pelataran masjid kecil dekat hutan, Awan dan Dewi melangsungkan akad nikah. Sederhana, penuh haru. Warga kampung datang ramai-ramai, sebagian bahkan meneteskan air mata melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah pasangan itu. Seorang anak yatim piatu yang tumbuh dalam kesunyian dan kesederhanaan, kini berdampingan dengan perempuan tangguh berseragam negara, yang tak hanya menghargainya sebagai penyelamat, tapi mencintainya sebagai manusia seutuhnya. Dewi memilih cinta yang tumbuh
dari keikhlasan. Awan yang tak pernah meminta balasan atas kebaikan, akhirnya diberi hadiah paling indah oleh semesta, cinta sejati. Dan hujan yang dulu membawa bahaya, kini menjadi saksi kisah dua hati yang bersatu di balik derasnya arus. Namun sebelum pergi, Sinta memandangi Rama dan berkata, "Aku bakal balik. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Kamu bukan orang biasa, Rama." Rama hanya tersenyum kecil, belum sepenuhnya mengerti apa maksud kata-kata itu. Tapi yang jelas, hatinya berdebar pelan saat melihat Sinta menghilang di ujung jalan dengan tatapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan disitulah semuanya dimulai. Sejak kejadian di sungai itu, Sinta tidak bisa berhenti memikirkan Rama. Sosok pemuda sederhana dengan sorot mata jernih dan keberanian tanpa pamrih itu terus terbayang. Bukan hanya karena ia telah menyelamatkan nyawanya, tapi karena ada sesuatu dalam diri Rama yang terasa berbeda. Ketulusan, keteguhan, dan kesepian yang tak diucapkan, seolah bersuara melalui diamnya. Hari Minggu pagi, Sinta kembali ke rumah Rama. Kali ini tidak sebagai polwan yang bertugas, tapi sebagai seorang wanita biasa. Berkaus sederhana dan celana jeans, rambut diikat rapi. Ia membawa beberapa bahan makanan dan perlengkapan kecil, semacam rasa terima kasih yang ia wujudkan dalam bentuk nyata. "Permisi, Rama," panggilnya dari depan rumah kayu itu. Rama keluar dengan wajah kaget, namun cepat berubah menjadi senyum malu-malu. "Kamu balik beneran?" ucapnya, lebih ke diri sendiri daripada kepada Sinta. Sinta tertawa pelan. "Aku bilang aku bakal balik, kan?" Mereka mengobrol di teras, ditemani teh hangat dan singkong rebus. Sinta menanyakan banyak hal tentang hidup Rama. Bagaimana ia bisa bertahan sendiri sejak usia 10 tahun, bagaimana ia belajar bertani kecil-kecilan, dan bagaimana ia mengisi hari-harinya dengan membaca buku-buku bekas yang ia pungut dari pasar loak. "Buku tuh temanku," kata Rama. "Mereka ngajarin aku banyak hal, kayak cara bertahan hidup, cara bikin pupuk kompos, bahkan cara bikin ramuan herbal buat obatin luka." Sinta tertegun. Di balik kesederhanaan itu, ada kecerdasan alami yang tak bisa diajarkan sekolah. Ada keikhlasan yang tak bisa dipaksa oleh aturan dinas. Hari-hari berikutnya, Sinta makin sering datang. Kadang ia membawa makanan, kadang hanya untuk ngobrol. Mereka mulai terbiasa berbagi cerita. Dari kisah masa kecil Sinta yang keras karena ayahnya tentara, hingga kesepian Rama yang tumbuh tanpa keluarga, tanpa pelukan, tanpa siapapun. Suatu sore, setelah hujan reda dan matahari memantulkan warna emas di permukaan dedaunan, Sinta duduk lebih dekat ke Rama dari biasanya. "Rama," gumamnya, "kamu tahu nggak, sejak kamu nyelamatin aku, detak jantungku berubah. Setiap kali aku dekat kamu, rasanya deg-degan aneh." Rama menoleh, kaget. Wajahnya memerah. Aku cuman orang biasa, Mbak. Kamu polwan. Kamu punya masa depan. Aku cuma tinggal di sini, nggak punya apa-apa." Sinta tersenyum. "Kamu punya hati. Itu lebih dari cukup." Hening sejenak. Angin menggerakkan daun-daun. Rama menggenggam jemarinya sendiri, bingung dengan perasaannya. Hatinya tak biasa. Dan ia tahu, apa yang sedang tumbuh di sana bukan sekadar rasa kagum. Namun cerita cinta mereka tidak semudah itu. Beberapa tetangga mulai membicarakan hubungan mereka. Ada yang sinis, ada yang penasaran. Apalagi setelah atasan Sinta mendengar kabar bahwa ia sering mengunjungi seorang pemuda desa. "Sinta, kamu tahu resikonya, kan?" kata atasannya dalam rapat internal. "Kamu polwan, punya integritas. Kamu harus pilih pasangan yang sepadan atau minimal bisa mendukung kariermu. Bukan orang kampung tanpa masa depan jelas." Sinta terdiam, tapi di matanya ada api yang tak padam. "Saya tahu apa yang saya lakukan, Pak. Dan saya tahu siapa yang benar-benar punya integritas. Jabatan bisa hilang,
Tapi karakter, nggak semua orang punya itu. Perdebatan pun tak terhindarkan. Tapi Sinta tetap datang ke rumah Rama. Walau kadang dengan hati berat karena tekanan dari berbagai pihak. Sampai suatu hari, Rama melihatnya datang dengan wajah lelah. Ia tahu, ini bukan tentang jarak atau hujan, tapi tentang beban yang tak terlihat. "Kamu kenapa?" tanya Rama, duduk di sampingnya. Sinta menatap Rama dalam-dalam. "Kalau aku harus milih antara karirku dan kamu, apa kamu bakal tetap ada buat aku?" Rama terdiam, lama. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Aku mungkin gak bisa ngasih kamu kemewahan. Tapi kalau kamu siap jalan di sampingku, aku bakal jagain kamu seumur hidupku." Air mata Sinta menetes. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu, itu bukan janji biasa. Itu janji dari hati yang tulus dan nyata. Hari itu, cinta mereka tak lagi sekadar perasaan samar. Ia tumbuh, berakar, dan siap bertahan meski diterpa angin. Semenjak pernyataan hati yang tulus itu, hubungan Rama dan Sinta semakin kuat. Meski jarak mereka terlihat seperti dua dunia berbeda, tapi nyatanya hati mereka berjalan beriringan. Sinta tak lagi peduli pada cibiran orang. Rama juga mulai berani membuka hatinya, meski ia masih dihantui perasaan tidak pantas. "Permisi, Pak. Saya Rama. Niat saya tulus. Saya ingin melamar Sinta. Saya mungkin belum punya harta, tapi saya punya niat dan kemauan kerja keras." Ayah Sinta memandangi Rama lama sekali, seolah sedang menilai isi hatinya lewat sorot mata. Lalu, tiba-tiba ia berdiri dan berkata pelan, "Kamu ikut saya." Rama mengikuti sang ayah ke halaman belakang. Di sana, sang ayah mengeluarkan 2 pasang sarung tinju. "Kalau kamu bisa tahan 5 menit sparring sama saya tanpa mundur, saya percaya kamu cukup tangguh buat jaga anak saya." Rama tersenyum tegang, tapi mengangguk. Meski tidak pernah latihan tinju, ia cukup gesit dan kuat. Pertarungan kecil itu berlangsung singkat, namun intens. Ayah Sinta melempar beberapa pukulan cepat, Rama menangkis, dan sesekali menghindar. Ia tidak melawan dengan kasar, hanya bertahan dengan cerdas. Setelah 5 menit, sang ayah melepas sarungnya, tertawa kecil. "Lumayan. Kamu gak takut, dan kamu tahu kapan harus bertahan. Saya suka itu." Dan itulah bentuk restu dari seorang ayah yang keras. Bukan dari kata-kata manis, tapi dari peluh dan keberanian. Tak lama setelah itu, mereka pun mulai menyiapkan pernikahan. Bukan pesta mewah di hotel besar, tapi acara sederhana di balai desa, dengan tenda kecil, kursi plastik, dan hiasan bunga kertas yang dirangkai gotong royong warga sekitar. Sinta memakai kebaya sederhana berwarna putih gading. Wajahnya bersinar, bukan karena makeup tebal, tapi karena bahagia yang terpancar dari dalam. Rama berdiri di sampingnya, mengenakan batik dan celana panjang hitam. Ia terlihat gugup, tapi penuh syukur. Di pelaminan, Sinta membisikkan sesuatu ke telinga Rama. "Aku bukan dipaksa nikah, Rama. Aku bukan kasihan sama kamu. Aku jatuh cinta. Sejak hari itu kamu selamatin aku dari arus deras. Sebenarnya, aku juga hanyut ke dalam hatimu." Rama menunduk haru. Tak pernah sekalipun ia bermimpi akan menikah dengan wanita seperti Sinta. Tapi hari itu, ia membuktikan bahwa cinta tak kenal kasta. Cinta hanya butuh keberanian untuk bertahan dan ketulusan untuk saling menggenggam. Hari-hari setelah pernikahan Rama dan Sinta bukanlah dongeng penuh bunga dan pelangi, tapi juga bukan tragedi. Mereka hidup dalam kesederhanaan, namun saling menguatkan. Rumah kayu yang dulu sepi kini dipenuhi tawa, aroma masakan, dan obrolan hangat di pagi dan senja hari. Sinta tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan. Ia berangkat dengan motor dinasnya setiap pagi, seringkali disiapkan bekal oleh Rama. Sementara itu, Rama mulai merintis usaha kecil di rumah, membuat pupuk organik dari limbah dapur dan menjualnya ke warga desa. Tak banyak,
tapi cukup membantu. Ia ingin menjadi suami yang bukan hanya menemani, tapi juga menopang. Di awal pernikahan, mereka sempat mengalami cekcok kecil. Pernah suatu kali, Sinta pulang terlambat karena harus ikut operasi malam, dan Rama yang tak terbiasa dengan kekhawatiran berlebih menjadi cemas luar biasa. "Kamu kenapa nggak kabarin?" tanya Rama dengan suara tegang. "Aku nungguin dari maghrib. Aku pikir kenapa-kenapa." Sinta yang kelelahan hanya menghela napas. "Ku lagi di lokasi penggerebekan, Rama. HP harus dimatikan. Aku nggak bisa kabarin siapa-siapa." Mereka sempat diam lama. Tapi bukannya membiarkan ego bicara, mereka memilih duduk berdua, saling bercerita, saling memahami. "Salah aku juga," ujar Rama akhirnya. "Aku harus belajar jadi suami dari polwan hebat." Sinta tertawa kecil sambil memeluknya. "Dan aku juga harus ingetin diri kalau sekarang ada yang nungguin aku pulang. Bukan cuma tugas negara, tapi juga janji rumah tangga." Waktu berjalan dan cinta mereka tidak memudar. Justru semakin dalam. Setiap masalah kecil yang datang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Sinta mengajari Rama cara menggunakan laptop dan internet. Sementara Rama mengajari Sinta cara menanam cabai dan membuat sambal ulek terenak di desa. Suatu malam, saat mereka duduk di depan rumah sambil menikmati langit penuh bintang, Sinta bersandar di bahu Rama. "Kamu masih ingat sungai itu, Rama?" tanyanya pelan. "Mana bisa lupa? Di situ pertama kali aku nyelamatin kamu. Dan nyelamatin hidupku juga." Sinta tersenyum. "Waktu itu aku pikir aku bakal mati. Tapi ternyata aku justru ketemu takdir." Beberapa bulan setelah menikah, Sinta dinyatakan hamil. Berita itu membuat Rama tertegun lama. Ia memeluk Sinta erat-erat sambil berulang kali membisikkan terima kasih ke telinganya. Rumah kayu kecil mereka kini tak hanya berisi dua hati, tapi juga harapan baru. Rama mulai memperluas kebunnya. Ia tak ingin anaknya kelak tumbuh tanpa masa depan. Ia ingin anak itu bangga pernah dilahirkan dari cinta yang tumbuh di antara arus sungai dan keyakinan. Hari demi hari, perut Sinta semakin besar. Ia tetap bertugas hingga usia kandungan memasuki 7 bulan, lalu mengambil cuti dan lebih banyak di rumah. Rama menjaga Sinta dengan telaten, memasak, mencuci, bahkan belajar meracik jamu ke bidan desa.